Yang saya hormati Kasat Reskrim Narkoba Polres Jonggolong, yang saya hormati rekan-rekan media dan rekan-rekan humas. Pada pagi ini kita akan melaksanakan press release tentang pengungkapan penyalahgunaan tindak pidana, yaitu penyalahgunaan narkotika yang terjadi 2 hari yang lalu di Lapas kelas 2A Curug. Untuk keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Untuk Pak Kapolres, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian yang berkesempatan hadir dalam kegiatan hari ini, di mana kita akan rilis terkait pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan LPA nomor 48 tahun 2025 SPKT Narkoba Polres Jonggolong, di mana TKP-nya adalah di ruang pemeriksaan Lapas kelas 2A Curug, Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curug, Kabupaten Jonggolong, di mana kejadiannya yaitu tanggal 22 Juli 2025, berarti hari Selasa kemarin, 2 hari yang lalu, di mana identitas pelaku yaitu S alias Menik bin almarhum Hermanto, di mana kelahiran Curug 15 Juli 1982, yaitu umur 43 tahun, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, di mana beralamat di Tunggal, Kabupaten Jonggolong. Yang kedua yaitu EY alias Eza bin Hermanto, 31 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, kemudian alamat di Curug, Kabupaten Jonggolong, di mana barang bukti yang kita amankan yaitu 5 paket diduga narkotika golongan 1 berbentuk kristal bening dibungkus plastik kulit bening, di mana kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekira pukul 10.25, anggota Sat Narkoba Polres Jonggolong mendapat informasi dari pegawai lapas, di mana pada saat itu pegawai lapas sedang ada jam kunjungan besuk dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan pengunjung. Jadi pada saat pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka yaitu saudari S atau alias Menik, dicurigai, kemudian dilakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa. Kemudian petugas merasa curiga dan melihat bawaan-bawaannya, kemudian curiga yang dibungkus di dalam nasi, kemudian petugas lapas menghubungi Sat Narkoba untuk ikut melakukan dan menyaksikan penggeledahan tersebut. Kemudian petugas lapas meminta yang bersangkutan untuk mengeluarkan sendiri apa yang ada di dalam bungkusan tersebut, yang ada di dalam nasi. Ternyata didapat seperti yang rekan-rekan saksikan tadi, yaitu 5 paket serbuk putih atau kristal putih yang diduga jenis narkotika golongan 1, sabu-sabu, di mana atas pengakuan dari tersangka bahwasannya itu merupakan barang titipan dari suaminya yang berada di dalam. Tadinya dia akan menjenguk, ternyata ada titipan jenis barang tersebut ke dalam bawaan yang rencananya akan diserahkan kepada suaminya. Hasil pendalaman bahwasannya yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari saudari Eza bin Hermanto tadi. Jadi kronologisnya demikian, sehingga Sat Narkoba mengamankan pelaku, kemudian mengembangkan dari mana dapatnya. Kita juga mengamankan yang menjual barang tersebut kepada pelaku. Kemudian hasil
pemeriksaan barang atau untuk jumlahnya hasil pertimbangan kita yaitu sebanyak 4,71 gram narkotika jenis sabu, diduga narkotika jenis sabu. Kemudian pasal yang diterapkan yaitu pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara, dan denda minimal 800 juta, maksimal 8 miliar. Dan juga pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara, dengan denda minimal 1 miliar, maksimal 10 miliar denda. Inilah kira-kira demikianlah kronologis sehingga kita juga mengamankan diduga pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bang, dari hasil pemeriksaan ini seperti apa Bang? Ini Eza ini selaku bandar, pengedar atau kurir? Yang hasil pengembangan Bang? Eza hasil pengembangan ya bisa dikatakan bandar karena dia menjual kepada si Benik tadi. Nggak ada barang bukti lain Bang? Saat diamankan kita mengamankan hanya sampai saat ini itu sabu yang ada di dalam nama nasi tadi, nasi yang karena di dalam nasi tadi ditaruh dia. Pengakuannya udah berapa kali ini Bang? Yang masuk ke dalam? Sementara masih pengakuan 1 kali. IZ ini residipis Bang? Tidak bisa. Apakah kedua pelaku ini juga pengguna? Hasil tes positif. Bang, untuk narapidana sendiri yang masih dalam lapas seperti apa prosesnya ini? Nanti kita akan telusuri sejauh mana peran yang bersangkutan karena dia kan sudah narapidana. Bagaimana keterkaitannya akan kita dalami sejauh mana. Itu suaminya itu narapidana narkoba juga atau gimana? Izin satu lagi, ini komunikasi antara napi yang di dalam dengan istrinya ini menggunakan apa Bang? Sehingga ada pesanan untuk narkoba yang untuk dibawa ke dalam. Nah itu masih kita dalami karena kan biasa kan menjenguk. Ya. Jadi tidak tahu pada saat menjenguk apakah dia ngomong atau apa, tidak tahu, kita akan. Apakah via telepon gitu Pak? Nah ini kita dalami karena tentunya dia sering menjenguk suaminya. Kapan dipesan itu kan masih kita dalami. Pas kapan? Ada kemungkinan nggak Bang ini beredar di dalam lapas ini? Yang Kalau kemungkinan itu kita tidak bisa menduga-duga apakah itu beredar, kita tidak bisa menduga. Kita hanya bicara fakta di sini. Apa ada lagi Bang untuk mengajak pihak lapas ke razia? Nah, kemarin sudah kita laksanakan juga. Kemarin bukan kita, bahkan pihak lapas yang mengundang kita kemarin untuk melakukan. Benar ditemukan Satu barang lagi Bang, dari Eza ini ke Menik itu dihubungi dengan harga berapa Bang ininya dari Eza nya ke Meniknya? 5 juta. 5 juta ya. Berapa itu Pak? Berapa 5 juta? 5 paket? Seluruhnya 5 juta. Pengakuan yang bersangkutan. untuk barang ini pasal dari mana itu? Masih kita dari mana si Eza ini mendapatkan masih kita. Bang, itu kan cuma agen Bang. Maka untuk tersangka IW itu semua atau IW itu semua Itu belum bisa kita pastikan. ini dituju kepada IW. Ya, kepada suaminya, titipan suaminya. Pengakuannya ke suaminya. Sudah ya, terima kasih. Sudah. Silakan. Baik rekan media, demikianlah pelaksanaan rilis yang kita laksanakan pada pagi hari ini untuk pengguna press release tersebut.